bahkan kamu sering bugil di depan putri kamu sendiri. Iya, papanya sering bugil. Papanya atau kamunya maksudnya? Papanya. Yang mukulin itu sering sambil bugil sambil mukulin? Bukan, dia suka kalau keluar kamar mandi itu dia telanjang bulat. Terus nanti anak saya yang perempuan tuh dipanggil, diajak ngomong-ngomong di kamar mandi, sengaja diajak ngomong-ngomong biar lihat dia lagi telanjang bulat gitu. Wah, kita cerita dari awal kali ya. Kita cerita dari awal ya. Pertama kali ketemunya bagaimana nih? Waktu itu saya sempat bekerja, waktu saya kuliah kan saya nyambi kerja jadi instruktur fitness, instruktur aerobik. Ya, waktu itu dia kenalan dengan teman saya yang kenal dengan dia. Terus suatu hari dia telepon teman saya ngajak nonton. Terus teman saya ngajak, ayo nonton yuk. Nggak enak kalau sendirian berdua. Dia bilang kan baru kenal. Saya diajak lah. Bertiga kita nonton. Akhirnya kok lama-lama dia malah dekati saya. Itu dia sudah jadi pendeta? Belum. Waktu itu dia belum jadi pendeta. Apa dia pada waktu itu? Waktu itu dia punya salon. Oke. Salon. Terus dari berjalan waktu ya kita pendekatan, ya kita pacaran biasa. Terus akhirnya dia ngajak saya nikah ke Amerika. Kita waktu berangkat ke Amerika, ke New York. Waktu itu dia alasannya romantis. Dia pikir, ayo kita nikah di Amerika. Ternyata alasan dia menikah di Amerika tidak seromantis itu. Ternyata dia sudah punya istri di Indonesia. Hah? 2. Satunya seorang perempuan asli Malang, berinisial L. Dia menikah secara Kristen. Terus kedua, perempuan berinisial L juga, perempuan asal Blitar, yang dinikahi secara Muslim. Dari istri pertama dia punya 2 orang anak laki-laki, dari istri kedua dia punya seorang anak laki-laki. Ini real ya? Real. Dan waktu dia menikah istri kedua, dia belum bercerai dengan istri pertama. Waktu menikah dengan saya juga dia belum bercerai dengan istri yang pertama. Dan kamu nggak tahu? Nggak tahu. Semua keluarganya nggak ada yang bilang. Dia pakai KTP palsu. Nikah pertama dia secara Kristen? Ya. Nikah kedua secara Islam? Ya. Lalu menikah dengan kamu? Kristen. Dan waktu pacaran kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Baru ya saya kenal dengan adiknya, akrab, dengan mamanya juga ketemu. Tapi nggak ada yang ngomong sama sekali. Mereka semua menutupi. Malah mendukung. Oke. Dan nikah dengan kamu sebagai Kristen? Ya. Di Amerika? Ya. Tapi waktu pulang Indonesia, saya catatkan di catatan sipil di sini. Bagi waktunya bagaimana ya? Dia dengan istri pertamanya katanya sudah nggak berhubungan. Yang istri keduanya tuh juga sudah sejak kita berangkat ke Amerika, istri keduanya cepat-cepat cerai. Istrinya sempat melarikan diri karena digebukin juga. Saya sudah ketemu dengan istri yang kedua. Sejak kejadian ini viral, tiba-tiba ada DM dari seorang perempuan. Dia bilang, nama saya ini. Saya pernah menikah dengan suamimu. Dia bilang, tahun segini, ini buktinya apa lahir anak saya. Dia bilang, waktu itu saya juga diperlakukan sama seperti yang sampean saya lihat di video. Saya lihat itu sampai saya gemetar, saya teringat dengan kejadian yang dulu. Telinga saya sempat tuli 3 bulan katanya dihantam ke tembok. Karena waktu itu saya melawan. Semakin saya melawan, semakin hancur saya, dia bilang. Dan saya tidak berani ke polisi karena waktu itu Henry ngakunya kenal banyak pejabat kepolisian, dia kebal hukum. Jadi akhirnya saya melarikan diri, saya bersyukur, dan dalam keadaan hamil, saya perutnya diinjak-injak katanya. Ini orang mana ya, kalau boleh saya tahu ya? Orang Blitar. Orang Blitar dan Blitar. punya gereja di Blitar? Enggak. Dia perempuan ini nggak punya. Enggak. Suami saya. Mantan. Aslinya dia kelahiran Waingapu. Di mana itu Waingapu? Waingapu, Sumba. Oke, sekarang dia ada di mana? Sekarang dia tinggal di Sidoarjo. Gerejanya di Sidoarjo, Church Sidoarjo. Wah, kamu menyebutnya dengan amat sangat lantang ya. Saya tahu alamatnya, saya tahu tempatnya. Cuma tulisan papan namanya sudah dicabut, diturunkan. Oke, setelah menikah di Amerika, pulang ke Indonesia itu kamu masih belum tahu bahwa kamu istri yang ketiga? Belum tahu. Kapan kamu tahu kamu istri yang ketiga? Saya tahunya tuh setelah waktu habis pemukulan pertama itu, yang saya lari habis dipukul yang pertama dengan anak saya umur 4 bulan itu, saya sempat lari ke Madura. Sempat lari ke rumah orang tua saya. Di situ kamu baru tahu? Ya, di situ baru saya tahu. Berarti dari menikah sampai kamu hamil, kamu nggak tahu apa-apa. Bagaimana perlakuan dia pada waktu kamu setelah menikah sampai dengan kamu hamil? Waktu terasa berbeda tuh waktu saya hamil. Saya sudah rasa ada yang aneh gitu loh, berbeda. Tingkahnya dia sering keluar, terus dandannya berbeda, terus dengan saya tuh cuek, pergi dari pagi sampai malam. Cuma waktu itu saya masih inosen ya. Jadi saya, ini mungkin karena dia sibuk aja, karena dia kerja aja. Belum ada pikiran
Pikirannya tuh bener-bener nikah tuh ya pasti bahagia, hidup bahagia selama-lamanya, saling mencintai, saling mengasihi. Nggak ngerti kalau ada selingkuh, nggak ngerti ada kadia tuh nggak ada dalam pikiran saya tuh sama sekali tidak ada. Jadi pertama kali pas waktu saya dipukul saya agak kayak bingung gitu ya. Kayak ini apa yang terjadi? Kenapa saya harus kayak gini gitu loh? Saya masih nggak ngerti. Terus karena saya bingung, nggak tahu harus apa, saya sedih juga. Saya tahu dia dengan perempuan lain dan saya habis dipukuli, saya lari ke rumah orang tua saya di Madura. Waktu itu orang tua saya menyarankan sudah kalau emang gini pisah aja. Terus dia nyusul saya ke Madura. Dia bilang kan nggak boleh cerai, dosa kalau cerai. Nanti anakmu kasihan, anakmu perempuan nggak ada papanya gimana. Terus saya pikir-pikir lagi, ya saya kasih kesempatan lah. Karena kan kalau cerai katanya kan dosa, harus dipertahankan sampai akhir. Akhirnya saya kembali. Kita tinggalnya di Malang waktu itu. Dia jemput saya, akhirnya kita kembali ke Malang. Sampai saya akhirnya hamil anak kedua. Sisanya 4 tahun dengan yang anak pertama. Waktu anak kedua hamil, lahir itu saya sudah merasa dia sudah berbeda lagi. Kayak kumat lagi gitu istilahnya ya. Oke. Kumat lagi. Tapi itu, pada waktu dari anak pertama pukul itu nggak pernah pukul-pukul lagi sampai anak kedua? Nggak pukul. Cuma ya hubungan kita sudah nggak baik-baik, sudah nggak mesra lagi, sudah nggak normal lah pokoknya, sudah saling diam-diam, dia juga cuek dengan saya. Ya saya waktu ya pokoknya saya nggak dipukul ya, saya diam aja.